Akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Pada kesempatan kali ini, Neng akan membahas alur cerita film yang berjudul Berlin Syndrome. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya channel Neng untuk di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang traveler berasal dari Australia yang datang berkunjung sendirian ke Jerman, bernama Claire. Ia menyewa apartemen yang murah di sana beserta beberapa orang yang datang dari berbagai negara. Suatu ketika Claire melihat seorang pria yang tidak sengaja menjatuhkan buku-bukunya. Ia pun mencoba menolong pria tersebut. Pria itu bernama Andy dan berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di sebuah sekolah. Mereka pun pergi berjalan-jalan santai. Meskipun baru pertama kali bertemu, tapi begitu terlihat mereka saling menyukai satu sama lain. Di malam hari, Claire diantar pulang oleh Andy ke apartemennya. Meskipun Claire masih ingin bersama Andy, namun Andy harus segera pergi. Keesokan harinya, Claire mendatangi perpustakaan yang kemarin ia kunjungi. Claire bertemu kembali dengan Andy yang sedang membaca buku di sana. Hubungan mereka pun menjadi semakin dekat. Claire memutuskan untuk tinggal bersama Andy. Andy tinggal di sebuah gedung tua yang sudah tidak ditempati orang-orang. Di hari pertama menginap, tanpa banyak bicara, mereka langsung melakukan pengeboran surabi hangat. Padahal mereka belum tahu banyak tentang kepribadian masing-masing. Keesokan harinya, Andy mengajar bahasa Inggris di sekolah. Sementara Claire bersiap-siap pergi dari apartemen Andy. Namun semua pintu terkunci dan Claire tidak dapat menemukan kuncinya. Mau tidak mau, Claire pun harus menunggu hingga Andy pulang ke rumah. Andy tiba di rumah, tapi Claire mengurungkan niatnya untuk pergi dan malah melakukan pengeboran surabi hangat kembali. Keesokan harinya, Claire meminta kunci dan Andy menaruhnya di meja. Lalu Andy pun berangkat bekerja. Claire mengambil sebuah buku di rak. Tanpa disengaja ia menemukan foto dirinya serta ada tulisan di pundaknya yang bertuliskan milikku. Dengan panik, Claire mencoba membuka pintu dengan kunci yang Andy taruh di meja. Namun pintu tidak bisa terbuka dan semua jendela tertutup dengan sangat rapat. Claire mengisi baterai handphonenya. Ternyata SIM cardnya sudah diambil oleh Andy. Claire melempar kursi ke kaca jendela, namun kaca jendela itu berlapis-lapis dan bagian luar terbuat dari kaca anti peluru yang tidak bisa dipecahkan. Setiba Andy di rumah, Claire mencoba untuk keluar. Ia berpura-pura akan pergi sebentar dan akan mengambil ranselnya nanti. Namun Claire dihalangi oleh Andy dan Andy langsung mengunci kembali pintunya. Andy melihat ruangan yang berantakan. Claire terus meminta Andy untuk membukakan pintunya. Ia juga bertanya di mana SIM cardnya dan apa yang telah ia lakukan kepada jendelanya. Namun Andy tidak mau menjawab. Claire berusaha untuk tetap tenang dan membujuk Andy. Namun Andy tidak peduli. Claire akhirnya hilang kesabaran. Lalu Andy memegangi Claire dan berkata jika tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya. Andy pergi makan malam di rumah ayahnya. Andy menceritakan ia bertemu seseorang bernama Claire berasal dari Australia. Ayahnya bertanya bagaimana dengan Natalie. Andy berkata jika Natalie sudah kembali ke Kanada. Ayahnya bertanya mengapa Andy selalu memilih turis untuk menjadi pacarnya. Sementara itu di apartemen, Claire diikat dengan tali dan dilepaskan saat Andy pulang ke rumah. Claire bergegas mandi. Saat ia sedang membersihkan dirinya, ia menemukan segumpal rambut pirang wanita di bathtub yang menandakan Claire bukanlah orang pertama yang dikurung oleh Andy. Selesai mandi, Claire diikat kembali dan Andy selalu memotret Claire beberapa kali. Claire meminta Andy untuk tidak mengikatnya. Lalu Andy pun melepaskan ikatan Claire. Terlihat Andy menyimpan kunci dan beberapa benda berharga di dalam safety box. Ketika Andy berangkat kerja, Claire mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Claire pun menemukan sebuah obeng di bawah sofa. Pulang ke rumah, Andy melihat Claire sedang menyusun puzzle.
Claire pun meminta bantuan Andy dan bersiap untuk menyerang Andy. Ketika sedang lengah, Claire menancapkan obeng ke punggung tangan Andy. Dengan cepat Claire mengambil kunci dan berhasil keluar dari apartemen. Andy yang mampu melepaskan obeng dari tangannya segera mengejar Claire. Ternyata pintu gerbang keluar dikunci dan Claire tidak bisa keluar dari tempat itu. Ia terjebak di sana. Dengan tega Andy mematahkan jari-jari Claire dan Claire pun akhirnya pingsan. Di hari berikutnya Andy menemui ayahnya. Ayah Andy berkata jika ibu Andy ingin bertemu dengannya. Namun Andy menolak karena sebelumnya ibunya pergi meninggalkan mereka. Kemudian ayahnya melihat luka robek di tangan Andy. Andy menjawab jika ia tertusuk pahat ketika sedang merenovasi ruangan. Di apartemen Andy kembali mengambil foto Claire. Lalu Andy masuk ke sebuah ruangan rahasia. Di sekolah, Andy memperhatikan seorang siswinya yang bernama Franca. Sementara Claire mencoba membuat kunci dari kawat. Sayangnya kawat itu patah ketika ia mencoba membuka pintu rahasia tersebut. Di malam hari, Franca datang ke rumah Andy. Ia berkata jika ia melihat Andy lalu menguntitnya, sehingga ia tahu di mana Andy tinggal. Claire keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk. Andy segera menarik pintu dan mengatakan jika Claire adalah pacarnya. Franca ternyata menyukai Andy, namun tanpa diduga Andy menuduh Franca menggodanya dan akan melaporkannya jika ia melakukannya lagi. Lalu Andy segera menutup dan mengunci kembali pintu tersebut. Andy mengatakan yang datang adalah muridnya bernama Franca. Andy memotong rambut Claire yang basah lalu ia memotretnya lagi. Andy mencoba membuka pintu rahasia, namun pintu tidak bisa terbuka. Andy pun curiga dan menanyakan kepada Claire apa yang sudah ia lakukan kepada pintu itu. Claire begitu ketakutan, namun tiba-tiba pintu itu bisa terbuka dan Claire merasa lega. Andy tinggal di rumah ayahnya saat musim salju dan meninggalkan Claire sendirian di apartemen tanpa adanya listrik. Di pagi hari Andy mencoba membangunkan ayahnya. Ternyata ayahnya sudah meninggal. Ayah Andy pun segera dibawa ke dalam ambulan untuk segera dimakamkan. Andy pulang ke apartemen dan mengatakan kepada Claire jika ayahnya sudah meninggal. Ia pun menangis dan memeluk Claire. Terlihat dengan jelas Andy adalah orang yang sangat kesepian dalam hidupnya. Di hari Natal hubungan Andy dan Claire mulai membaik. Andy memberikan buku sebagai kado Natal kepada Claire. Lalu Claire menanyakan tentang perempuan yang tinggal di apartemen sebelum Claire. Seketika raut muka Andy berubah menjadi dingin. Claire yang merasa ketakutan lalu berusaha untuk mencarikan suasana agar kembali normal. Andy menyuruh Claire untuk menutup mata. Ternyata Andy juga memberikan Claire seekor anjing. Claire berpura-pura bahagia meskipun batinnya tersiksa. Untuk pertama kalinya Andy mengajak Claire keluar rumah. Ia dibawa ke tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian orang. Lalu mereka mendengar seorang anak kecil berteriak dan meminta pertolongan karena kaki kakaknya terluka. Claire meminta anak itu untuk menghubungi polisi. Sayangnya anak tersebut tidak bisa berbahasa Inggris dan hanya bisa berbahasa Jerman saja. Andy yang curiga segera mengambil kampak. Kemudian ibu mereka datang untuk menjemput mereka. Andy memegang tangan Claire dan mendekapnya sambil membawa kampak. Claire yang ketakutan dimasukkan ke belakang bagasi mobil. Andy pergi ke pesta tahun baru di rumah temannya. Sementara Claire berhasil membuka ruangan rahasia tersebut. Di sana ia menemukan album foto dirinya yang bertelanjang dengan berbagai pose. Yang sangat mengejutkan, Claire juga menemukan foto seorang wanita yang berpose hampir sama dengan Claire. Ia diikat di kasur dan terdapat beberapa foto ketika wanita tersebut sedang telanjang. Di perjalanan pulang, Andy melihat sebuah skrap yang terjatuh. Lalu Andy mengembalikan skrap seorang turis wanita tersebut. Kemudian Andy mengatakan kata-kata yang sama persis ketika ia mengobrol dengan Claire dulu. Namun turis tersebut segera pergi karena dipanggil oleh temannya. Claire melihat ada seseorang yang menyalakan senter. Claire memecahkan kaca jendela tapi kaca terluar tidak bisa dipecahkan.
Claire terus berteriak dan pria itu pun akhirnya datang menuju di mana Claire berada. Pria tersebut sudah berada di belakang pintu. Claire mengintipnya dari lubang pintu dan Andy sudah berada di sana. Ia melihat Andy memukul pria tersebut dari belakang dengan kejam dan menghantamnya berkali-kali menggunakan palu hingga tewas. Melihat kejadian tragis itu, Claire hanya bisa pasrah. Andy mengatakan jika ini adalah kesalahan Claire dan sekarang mereka harus membersihkan kekacauan tersebut bersama-sama. Andy pun lalu membakar jasad pria tersebut di tempat sampah. Claire hanya bisa melihatnya dari kaca jendela tanpa mampu berbuat apa-apa. Dengan kejadian itu, Andy menutup semua jendela dengan papan, hingga sinar matahari pun tak bisa masuk ke dalam ruangan. Andy lalu membersihkan darah yang berceceran di lantai. Ketika Andy membaca koran, ia melihat berita mengenai Claire, seorang turis yang dikabarkan menghilang. Tanpa buang waktu, Andy menyuruh Claire untuk mengepak semua barangnya karena mereka akan segera pindah ke apartemen baru. Claire melihat Andy sedang memeriksa PR murid-muridnya. Claire dengan sengaja membakar telapak tangannya dan meminta Andy untuk mengambilkan krim di kamar mandi. Dengan cepat, Claire mengambil buku milik Franka dan menyembunyikannya untuk sementara. Andy menutup semua akses air sehingga Claire tidak bisa mendapatkan air di apartemen. Di sekolah, Andy membagikan buku sesuai nama murid. Ketika Franka membuka bukunya, ia menemukan sebuah foto yang membuatnya sangat terkejut. Franka lalu permisi untuk pergi ke toilet, namun fotonya terjatuh ke lantai dan diambil oleh teman sebangkunya. Di halaman sekolah, Franka baru menyadari fotonya sudah terjatuh dan ia segera pergi ke apartemen Andy dengan menggunakan sepedanya. Teman Franka memperlihatkan foto tersebut kepada teman-teman lainnya. Karena keriuhan yang terjadi, Andy meminta foto yang muridnya pegang. Muridnya memberikan foto tersebut kepada Andy dan Andy pun tersadar. Ia segera berlari keluar dan pergi dengan mobilnya menuju apartemen. Di perjalanan, Andy terjebak macet beberapa kali. Lalu ia memutuskan untuk berlari menuju apartemennya. Tiba di sana, ia melihat sepeda Franka dan jendela luar yang sudah terbuka. Andy menemukan safety box-nya sudah kosong karena Andy menyimpannya di luar apartemen sehingga dengan mudah Franka bisa mengambilnya. Tiba di apartemen, pintu sudah terbuka lebar. Perlahan-lahan Andy masuk ke dalam ruangan lalu mengambil linggis dan memanggil-manggil nama Claire. Dengan sengaja Claire menaruh album foto bugilnya agar Andy tahu jika Claire bisa masuk ke dalam ruangan rahasia tersebut. Di luar, Claire memanggil nama Andy. Andy menghampirinya dan Claire pun segera menutup serta mengunci pintunya. Andy memohon Claire untuk membuka pintunya. Tentu saja Claire tidak akan membukanya. Akhirnya Claire mendapatkan paspor serta barang-barangnya kembali. Franka pun keluar dari tempat persembunyiannya. Ia telah menyelamatkan Claire dari Andy, pria psikopat yang kesepian. Di dalam taksi, Claire memakai kalungnya lagi. Sementara Andy hanya bisa duduk di ruang rahasianya sendirian tanpa teman. Claire menangis bahagia karena ia bisa mendapatkan kebebasannya yang sudah Andy renggut sebelumnya. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Andy, guru bahasa Inggris psikopat yang kesepian karena sebelumnya ia trauma dan benci kepada ibunya yang sudah menelantarkan dirinya serta ayahnya. Sehingga Andy terobsesi untuk menyekap turis asing agar bisa tinggal bersamanya dan tidak pernah meninggalkannya. Okelah akang-akang dan teteh-teteh, semoga video kali ini bisa menghibur akang dan teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun. You ah, yeah boy.